sayang-sayangku. Sayang-sayangku, kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Ahe. Kangen siapa tadi? Polosan kan? Ya Allah. Polosan. Ya nama juga manusia ya. Harus Bisa dong. aja, bisa aja letupan hati ya. Nggak bisa dibohongin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak mama dimanapun berada. Mohon maaf tadi openingnya biasanya sangat ceria, tapi hari ini juga ceria sih ya. Tapi kenapa harus sayang-sayangku gitu? Itu semua gara-gara AI sebetulnya awalnya. AI yang membuat saya menjadi seperti ini sekarang. Tapi tidak apa-apa, biarkan hati itu berkata-kata. Sesuai dengan warna baju hari ini ya. Sangat ceria. Ini biar aura saya terangkat ceritanya. Masuk gitu ketawanya. Takut atuh. Ya udah. Oke, di balik ketawa-ketawanya kita ada terbersit rasa-rasa prihatin. pasti. Prihatin, sedih, dan kecewa. Marah sih, lebih tepatnya marah. Ya. Sebagai orang tua yang memiliki anak, apalagi anaknya masih sekolah, masih menuntut ilmu, ya. Apakah dia mau SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2? Enggak, Kak. Aku tuh suka heran nih. Itu kan tempat belajar ya. Iya, tahu. Tapi Makanya saya bilang, makanya tidak ada ini loh, tidak ada pengotak-kotakan kan, gitu ya. Iya. Ini ada cerita nih, ya kan, anaknya sekolah gitu, tapi sering banget dibully, ya. Makanya tadi saya bilang, mau anak itu dari TK ke SD terus berikutnya sampai bahkan ke usia yang sangat dewasa sekalipun, gitu ya, itu masih ada pembulian. Dengar kan contoh kasus yang kemarin? Iya. Pada saat seorang dokter mengambil spesialis, ya kan? Belum lagi yang kemarin. Oh iya. Iya dong. Itu udah setua itu loh. Anaknya udah gede loh. Itu kayak mau sekolah pendidikan kedokteran atau mau Gak tahu. Nggak, maksud saya gini. sekolah. Kok bisa sampai terjadi hal-hal seperti ini gitu ya. Saya dalam hal ini tidak bicara menyalahkan orang per orang atau mencoba untuk mendiskreditkan seseorang atau diskriminasi. Tidak. Bukan itu. Tapi saya pengen banget berbagi cerita dari hati ke hati. Ya, karena ini sebagai, udah dari level pendidikan sekolah yang kecil sampai aja yang tertinggi. Sampai tertinggi. Begini ceritanya. Ini kejadian, ya, mohon maaf. Dengan segala hormat. Tanpa mengabaikan peranan siapapun, ya. Mari kita coba sama-sama telah. Apalagi yang sudah seusia saya ya, kita nih Bapak Ibu semuanya ya. Kita ini kan punya anak. Anak itu punya anak lagi, berarti cucu-cucu kita. Ya, cucu-cucu kita yang disekolahkan, kita berjuang setengah mati cari Kita uang, rawat, kita sayang, kita cintai, kita cari uang sedemikian rupa, kita sekolahkan dia. iya, Ya kan? Mau itu sekolah swasta, mau sekolah negeri, ya kan? Hal bully itu tetap aja terjadi. Zamannya kita sekolah mungkin memang ada bully kan? gencet ya. Pasti kita gencet zamannya dulu. Ada lah, apa segala macam. Oh, artis Irama Sofa, lu artis lu ngapain misalnya kayak gitu. Iya kan? Tapi pada saat itu kita semua tuh masih dalam kondisi ya sudah, emang satu dengan yang lain tuh tidak ada sesuatu yang menonjol gitu. Jadi nggak terlalu ekstrim. Lebih ini sekarang ya. Ya, lebih ekstrim sekarang. Ya, sekali lagi dengan hormat, saya tidak pernah tahu kalau Bapak Ibu sesemuanya tidak bercerita pada saya bagaimana sedalam apa atau pernah mengalami pembulian atau namanya perundungan dengan teman, sahabat atau bukan sahabat ya kalau gitu ya, teman-teman zamannya sekolah ya. Tapi ini secara umumnya aja, secara garis besarnya. Seorang anak kecil usia 5 tahun, dengerin ya, usia 5 tahun sudah bisa membuli temannya. Serem banget. Coba, itu berangkat dari mana? Bagaimana mimitinya? Ya kalau orang Sunda bilang bagaimana kan mimitin. Karena dari lingkungannya dia bisa jadi dekat dan setiap hari. Satu itu. Kedua, mohon maaf lagi, apakah bisa dari media yang memberikan contoh? Misalnya, kasih contoh ya. Ya, atau dia melihat dari ya tadi lingkungannya. Mungkin nggak teman sepergaulannya dia, tapi mungkin dia melihat orang atau kakak-kakak yang lebih dewasa. Atau bagaimana cara membeli Mama Ira film-film juga ya. Bisa jadi. Apa ya? Kayak semua sajian tontonan yang tidak bisa disaring. Anak-anak Exactly.
ya. Ini bukan kapasitas kita Ki, Iya. untuk Cuman mungkin kalau ditelisik gitu ya, mungkin salah satunya selain dari media sosial yaitu dari aplikasi-aplikasi film-film Bisa. yang Bisa. misalnya Yang orang sekarang tuanya yang nggak ya ngelok Iya. gitu. bisa aja. Sekarang gini deh, misalnya contohnya di salah satu media, anggaplah sudah di-lock misalnya gitu ya, Iya. sarana media nih, fasilitas media, udah di-lock gitu. Tapi ternyata habis itu ada kebobolan juga. Ada aja tuh yang bisa kelihatan, nggak tahu tuh gimana ceritanya. Itu terjadi. Ya karena anak-anak itu sekarang tuh nggak Pinter-pinter, bisa lepas dari handphone. udah dari HP nggak bisa lepas, dari pad, dari apa saja, Iya. pokoknya kemajuan teknologi zaman ini udah sangat sulit sekali untuk disaring. Oke, kalau anak umur 5 tahun dia sudah bisa membuli temannya dengan cara memeras, meminta makanan, ya kan, meminta paksa loh ya, meminta paksa, lalu sepatunya diinjek, ya kan, tali sepatunya ditarik, Dorong. Aduh. Itu udah sampai fisiknya nggak cuma mental, tapi juga masuk ke fisik. Bulinya tidak ke mental saja, tapi masuk ke fisik. Ini yang lebih bahaya lagi, gitu kan? Apalagi yang sudah SMP, SMA. Yang gilanya lagi, mohon maaf ya bahasa saya ya, yang sangat gilanya lagi, anak-anak ini bisa loh mengajak serombongan teman-teman and the gangnya dia untuk membuat suasana menjadi semakin runyam. Kalau dia nggak berani, berarti dia nggak funky, nggak keren. Hah? Gemes saya, beneran. Lama-lama tuh saya jadiin gantungan kunci di ban aja tuh. Tapi kalau sekarang tuh kayak ada zamannya kita nggak sih, ada penataran dulu kan kalau kita masuk sekolah tuh ada P4. Iya, kita masih ada zamannya P4. Ya, pendidikan moral, apa segala macam, penyuluhan apa segala macam. Yang mau masuk sekolah, kita dikasih materi-materi waktu zaman kuliah gitu, dikasih materi tentang Pancasila, tentang bagaimana kita bisa bersosialisasi. Udah pasti banyak lagi, ya. Tapi pembulian itu biasanya terjadi tanpa sepengetahuan atau diketahui. Misalnya kita ngobrol di sekolah ya, misalnya gitu ya. Di sekolah itu biasanya terjadi tanpa sepengetahuan guru. Tapi guru pembimbing mestinya pada akhirnya tahu, gitu. Ya karena udah pasti ada yang mengadu dong, nggak mungkin enggak. Habis itu baru panggil orang tuanya. Ada anak-anak yang memang takut banget. Untuk melaporkan, ya, karena ancamannya itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita bicara soal bully, kita bicara soal mental yang dikejar, atau enggak ngerasa bahwa lu anaknya siapa? Anak-anak sekarang tuh udah tahu loh materi. Gue bokap gue ini, lu bisa apa lo? Gitu. Itu loh. Padahal songong banget ya anak-anak sekarang. Iya, jadi gimana ya? Gini, makanya saya bilang, tunggu kita bahas satu-satu. Kalau yang namanya bully itu kan artinya dia dirudung. Kalau dia dirudung berarti dia masuknya ke psikologik dia. Kalau dia udah ditekan, kalau dia dipres, dikecewakan, dihina-dina, dicaci maki, pokoknya segala macam, mentalnya dia udah pasti trauma. Ya kan? Boro-boro bisa tampil. Oke. Jadi nggak percaya diri anaknya, jadi takutan, jadi kuper gitu kan ya. Kasian ya. Iya, dia kayak apa ya? Dia bahkan tidak merasa bahwa dia tuh punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena pressure dia udah terlalu tinggi. Ini nih perannya ibu-ibu yang biasanya kan kalau ibu-ibu yang suka nungguin anak-anak di sekolah itu loh, kalau misalnya dari sekolah-sekolah SD dulu kan. Jadi mungkin komunikasi sama gurunya, orang tua dan lain sebagainya. Oke, gini. Ada policy, ada kebijaksanaan yang berlaku dari setiap lembaga pendidikan, ya kan. Tapi semuanya intinya pasti satu, ya kan, memberikan kenyamanan proses KBM, kegiatan belajar mengajar kepada muridnya, ya, guru dan murid, ya, terutama muridnya. Muridnya itu kan sekarang gini, sekolah mahal kita bayar mahal. Kita titipkan anak-anak kita kepada sekolah untuk dididik, dibina agar menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anak yang berhasil masa depannya. Anak-anak yang berani, anak-anak yang memiliki sportivitas, anak-anak yang mampu untuk mencapai tingkatan sesuai dengan sekolah-sekolah atau universitas yang mereka mau. Oke? Pokoknya sedemikian rupa. Saya yakin dan percaya setiap sekolah memiliki pattern yang sangat bagus. Ya, hanya saja sering banget terjadi oknum-oknum, ya, atau para murid ini yang tidak mau dikendalikan. Bukannya tidak bisa, tapi tidak mau dikendalikan. Misalnya lagi, saya sebagai guru, saya punya anak murid, saya
tahu persis anak murid saya ini butuh perhatian lebih. Butuh perhatian lebih. Artinya murid ini mungkin terkenal lebih vokal atau lebih cenderung lebih nakal, lebih aktif. Aktifnya cenderung merugikan gitu ya. Jadi ini emang dia juga sakit beneran mental illness kali Kak. Oh iya, ya makanya saya bilang kita harus tahu sebagai guru kita harus tahu backgroundnya murid, ya nggak sih? Nah kalau saya jadi gurunya, yang saya yakin semua para guru yang menonton mungkin pasti itu juga sudah melakukan semaksimal mungkin. Tapi yang by the way anak-anak yang mental illness juga nggak ada yang menyerang kayak gitu, nggak ada yang ya nggak semua tipikal sama gitu. Jadi benar-benar ada yang benar dia jadi ketakutan, depresi yang segala macam. Ya, itu korbannya. Itu kita korbannya. Nah, ada yang jadi korban. Ada yang jadi penyerangnya. Nah, yang menjadi penyerangnya ini kita harus tahu dulu. Kenapa dia bisa melakukan hal itu kepada teman-teman yang lain? Atas dasar apa? Mau lebih merasa jagoan atau merasa dia ingin melakukan balas dendam? Nah, balas dendam yang pernah dia lihat, yang pernah terjadi pada diri dia sendiri dan itu dia lakukan pada orang lain. Jadi pelampiasan kepada temannya. Apalagi dia punya power ya. Exactly. Kalau misalnya orang kaya. Exactly. Exactly. Jabatan, ya. Anak yang tidak memiliki cara pandang yang positif. Ya, sekali lagi, anak yang tidak memiliki cara pandang yang positif terhadap lingkungan keluarganya, terhadap diri dia sendiri, ya, itu pada saat dia melakukan kegiatan di dalam kegiatan sosial, entah itu dalam lingkungan manapun, dia pasti akan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sentrinya dia. Dia merasa lebih powerful gitu. Karena buat dia yang lain gak ada artinya gitu loh. Iya kan? Yang lain gak ada artinya. Kok bisa gitu dia punya pikiran bahwa semuanya itu nothing. Oh, tenanglah. Ya? Udah ngerasa jadi jagoan. Oke. Jadi perilaku hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Tidak hanya terjadi kepada si korban, tapi juga yang melakukan. Gitu ya. Jadi benar-benar anak itu. Right. Solusinya adalah kita libatkan semua pihak yang terkait. Betul. Oke. Mau dari urusan top level sampai dengan ke orang tua dan si anak, ini kita perlu sekali duduk bersama. Dicarikan solusi yang terbaik, entah itu dari mulai peraturannya, ya kan, mulai dari contohnya nih, anak-anak yang membuli biasanya seringkali melakukan kegiatan dengan mulut, tapi juga dengan fisik, verbal. Tapi kadang-kadang bisa juga dengan cara apa? Kalau kita kecolongan, bisa tuh dia bawa alat-alat tajam, entah itu pisau lipat atau apa, ya kan? Ini baru sebagian, yang mungkin aja saya salah, anggap aja saya salah, ya. Tapi nggak bisa Mama Ira kita justru melakukan sidak dan segala, tetap aja kecolongan. Ya kan? Hebat. Ya, jadi anak-anak ini lebih pintar daripada kita. Ayolah kita sama-sama mengakui itu. Ya, gimana caranya seperti itu? Mari kerjasama semua pihak. Tim sekolah membuat yang namanya kan kalau kita dulu ada dari POMG gitu ya dulu, ada POMG terus ada badan sekolah itu namanya pengurusan kelas ya kan atau apa. Jadi orang tua murid juga proaktif. Orang tua murid proaktif, guru pun BP. Menerima. Oh iya semua BP untuk konsul ya kan. Nah, tapi guru BP pun juga harus melibatkan anak-anak muridnya agar mau lebih terbuka. Ya, mungkin tidak hanya banyak kasih ini kali ya. Kalau dulu kayak kayak orang tuh ada orang datang dari misal UI atau dari penyuluhan. Ada ini sharing gitu ya. Oke. Kayak bukan seminar tapi kayak semacam workshop, workshop gitu. Boleh mendatangkan dari siapa saja. Tujuannya adalah semua program-program itu seiring sejalan ya dengan pihak sekolah dan pasti tujuan akhirnya adalah demi kebaikan bersama. Bila mana anak kita mengalami bully seperti itu, para orang tua nggak usah khawatir, langsung saja psikolog klinik. Itu dulu. Psikologi klinis itu adalah seseorang atau figur yang kita anggap mampu untuk memberikan solusi terbaik untuk trauma healingnya mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita ingatkan semuanya untuk anak-anak Mama Ira, keponakan Mama Ira dimanapun kalian berada, cucu-cucunya Mama, mungkin kalian sepintas melihat Mama. Ayo kita sama-sama saling menjaga diri, saling mawas diri, saling membantu satu dengan yang lainnya. Bila mana terjadi bully di sekolah kalian, jangan sungkan untuk mengatakan dan melaporkan kepada guru-guru yang bertanggung jawab. Mungkin sekarang di sekolah harus ditambahin itu kali ya. Apa? Ada psikolog
klinis Oh yang ya ada. standby. Oke, guru BP adalah salah satu mediator yang paling baik Tapi bila kan mana bukan kita. yang ahlinya. Oh iya, makanya saya bilang salah satu mediator yang terbaik, tapi bisa juga melibatkan pihak lain, ya. Jadi orang tua bisa saja bikin program mendatangkan siapa speakers untuk mengisi waktu luang anak-anak atau misalnya apa segala macam. Bahkan dulu saya waktu zaman SMA Arafah, saya pribadi itu ikut dalam salah satu program yang diberikan oleh SMA Rafa gitu, itu untuk mengajar, ya mengajar. Artinya orang tua pun ikut terlibat pada saat pembentukan karakter anak. Kenapa? Hal ini penting karena menghindari rasa keterbosanan. Anak-anak juga harus diperlihatkan bagaimana keseriusan kita menanggapi soal bully. Ya, kalau lihat anak-anak udah mulai gelagatnya, udah ini ngobrolnya segala macam itu udah mulai agak ngeri segala macam, agak ngegeng-geng gitu, udah deh, skip aja. Anak-anak kayak gitu harus disingkirin gitu, ya. Kasih mereka tugas-tugas yang lebih bermanfaat. Iya benar. Ya kan? Belajar, berikan lagi fasilitas yang terbaik. Nggak harus mewah, kebersamaan, ya kan? Mau dikasih apa kayak anak yang senangnya memang dia hobinya misalnya wah segala macam. Kasih aja, iya kasih aja sansak latihan tinju, ya kan? Daripada dia ngoceh-ngoceh segala macam, bikin aja radio antar sekolah, ya kan? Halo, saya gini, biar aja dia ngoceh daripada dia macam-macam. Disalurkan ya. Exactly. Bapak Ibu, semuanya, anak-anak mama, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Amin. Ya kelihatannya kayaknya ngalor ngidul, tapi banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya dari hal seperti ini. Bully zaman dulu berbeda dengan sekarang. Stop pembulian, ya. Arahkan mereka untuk lebih banyak mengenal bagaimana kita berkarakter yang baik dan siap terjun ke masyarakat. Itu aja. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irama Sofaril, because this is real. Bye-bye. Bye AI. Bye.